Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya, Mita Ratu. Semoga semuanya sehat walafiat. Hari ini saya akan sharing information mengenai how to get work experience in Canada. Informasi ini sangat penting, terutama untuk Anda yang sudah tiba di Kanada, apakah Anda sebagai student, apakah Anda sebagai worker, atau sebagai permanent residence. Nah, saya akan berikan informasi dan akan sharing kenapa getting work experience in Canada itu very important, karena itu akan menjadi acuan untuk Anda berkarir ke jenjang berikutnya. Dan bagi student, Anda ingin saya ingatkan sekali lagi bahwa menjadi student di Kanada itu adalah merupakan pathway Anda untuk menjadi permanent resident. So you need to get Canadian work experience as soon as possible ya. Nah, caranya seperti apa? Saya akan sharing prosesnya dan juga step-stepnya yang penting yang supaya Anda bisa langsung kerja ya. Nah, ini tadi yang tadi saya ceritain kenapa Canadian work experience itu so important, because once you have Canadian work experience, then you can move up to the higher level, ya. Tetapi employer itu agak sulit kalau Anda baru datang ke Kanada dan nggak punya pengalaman kerja. Nah, jadi maksud saya dengan Anda memiliki pengalaman kerja di Kanada itu Anda akan lebih cepat untuk level up your career. Oke? Next-nya kita akan belajar atau saya akan sharing information-nya untuk preparation-nya. Yang pertama, yang pasti Anda harus memiliki valid study work permit, work permit, atau PR card, permanent resident card. Kalau Anda belum punya permanent resident card, nggak apa-apa, asal punya surat yang menyatakan approve bahwa Anda sudah menjadi permanent resident di Kanada. Dan kemudian Anda harus apply SIN, Social Insurance Number. Ini artinya nomor kepegawaian, semacam nomor kepegawaian ya kalau di Indonesia yang menyatakan bahwa Anda legal untuk kerja di Kanada. Tanpa ini Anda nggak bisa kerja, karena selalu employer itu kalau dia student, dia akan minta study permit and SIN number. Kalau dia worker, work permit and SIN number. Kalau dia PR, dua-duanya diminta. Ya. And make sure kalau Anda tidak sharing your SIN number, because this is very confidential. Ya, the same thing, all legal document itu jangan sembarangan sharing. Ya, Anda harus very careful, jangan juga ditaruh di mana ya, maksudnya di sosial media tuh jangan suka di-expose deh, nggak penting gitu ya. Ini benar-benar dokumen rahasia, jadi harus Anda aja yang simpen gitu. Nah, yang berikutnya adalah resume. Resume Anda harus mengikuti Canadian style, di mana ini sangat berbeda dengan Indonesian style, karena di Canadian style tidak ada informasi mengenai agama, hobi, status pernikahan, apalagi ya, foto juga nggak ada. Kemudian jadi simple, sebenarnya Canadian style itu hanya menggunakan yang jelas harus ada nama, kemudian alamat email, dan juga harus ada nomor local ya kalau Anda udah memiliki Canadian phone number. Nah, setelah itu ya langsung aja experience dan kemudian education. So it's super simple. I actually already uploaded di video mengenai Canadian resume, jadi Anda bisa cek video saya. Dan ada linknya juga, ada juga contohnya. Waktu itu saya pernah bikin ya video khusus untuk membahas Canadian style resume. Next-nya adalah prepare your, you apply for a job. Oke, kalau Anda udah bikin resume, nah sekarang mulai nih kita apply online. Apply online-nya bisa di beberapa job site seperti Indeed.ca, Monster.ca, CA itu meaning Kanada kan? Government agency itu contohnya seperti saya misalnya di British Columbia, maka ada agency namanya WorkBC. Saya pernah terangin juga tuh di video-video saya sebelumnya. Nah, kalau Anda berada di provinsi lain, misalnya Saskatchewan, maka beda lagi employment agency-nya. Kemudian kalau Anda di Atlantic Province, berbeda lagi. Tapi intinya, kalau Anda contohnya sebagai permanent resident,
Anda itu mendapatkan free service dari government agency. Contohnya Anda pengen bikin resume, nggak tahu caranya, mereka bantuin. Anda mau interview, pengen practice dengan mereka, nah mereka kasih mock interview disebutnya. Kemudian mereka juga kadang memiliki connection dengan employer dan mereka bantu juga untuk cari employer. So sebagai permanent resident, gunakanlah service dari government agency ini. Saya pernah bekerja di government agency dan saya bertugas waktu itu adalah membantu semua permanent resident yang baru datang, membantu resumenya, memberikan pelatihan interview, memberikan connection employer-nya, kemudian saya review, saya follow up, sampai anak itu diterima bekerja. Saya juga bantu review job offer-nya, itu semua kerjaan saya. Nah, juga LinkedIn juga Anda bisa gunakan untuk apply job dan LinkedIn cukup cukup aktif. Biasanya semua employer itu langsung posting kalau dia ada lowongan sales, lowongan IT, apapun itu LinkedIn juga cukup bisa digunakan untuk apply kerjaan. Juga employer website. Contohnya gini, misalnya Anda ingin kerja di supply chain, Anda bisa masuk ke website-nya FedEx atau ingin kerja di retail, Anda bisa masuk ke Walmart misalnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, berikutnya ini saya akan kasih juga informasi atau sharing. Anda nggak harus apply online. Bisa juga datang ke mall misalnya gitu. Nah, mall seperti ini kan banyak nih toko-tokonya, ada toko baju, toko sepatu, toko es krim, toko apapun, toko kue gitu ya. Dulu saya pengalaman ya saya masuk ke setiap toko, saya print resumenya, saya kasih ke manajernya. Biasanya, ini tips dari saya, manajer itu ada di toko-tokonya tuh sekitar jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, Anda lebih baik waktu masuk itu ketemu dengan manajernya langsung dan Anda langsung ngomong gitu loh. Oh, hi, my name is Mita Ratu. I'd like to apply for a job. I'm a newcomer here. I'm new permanent resident. Biasanya mereka bantu. Ya, nah kemudian Anda juga bisa masuk ke restoran, juga bawa ketemu dengan manajernya. Nah sekarang ini karena sedang pandemik, maka biasanya semuanya minta online. Nah, ini cuma special case aja karena ada COVID, ada pandemiknya, jadi ya udah apply online semuanya. Nah, kemudian juga bisa apply ke retail atau shop. Nah, kadang-kadang tuh kan di Kanada, kayak kita tuh di Vancouver downtown tuh banyak banget shop atau toko-toko yang kayak stand alone shop disebut. Jadi toko baju, toko topi, toko ini tuh banyak. Nah, dulu saya masukin aja semua resumenya gitu loh. Dan itu cepet banget kepanggilnya ya. Jadi dalam waktu 2 minggu sejak saya landed itu udah langsung kerja. Ya, jadi emang efektif banget gitu loh. Karena memang diminta sih oleh pemerintah Kanada juga kita harus proaktif ya. Proaktif untuk terus menjalin network, kita kemudian juga aktif cari kerjanya tuh jangan cuma online aja gitu. Nah, cuman karena sekarang lagi pandemik, agak beda ya, tapi ya udah nggak apa-apa, apply online. Kamu juga bisa apply ke office ya. Nah, ini posisinya seperti apa? Banyak yang nanya, Bu, kalau saya datang, kalau misalnya kamu apply, kemudian kamu dapat panggilan interview, one thing you should know, you will be interviewed in English. Kalau kamu nggak pede, kamu nggak confidence untuk melakukan interview in English, or this is your first time, kalau kamu student, kamu datang ke employment office di sekolah kamu ketemu dengan career counselor-nya dan bilang, I would like to have a practice for interview. Karena saya besok ada interview and I'm not confident. Jadi kamu bisa dikasih interview practice oleh dia. Kalau kamu permanent resident, kamu bisa datang ke employment agency yang tadi saya bilang itu. Karena employment counselor itu biasanya memberikan free service untuk practice interview. Nah, and remember ya, you need to speak English at all times. Karena kamu harus fluent. Interview itu menentukan maybe the first 5 minutes, nggak sampai ya, the first 2 minutes. Jadi orangnya tuh kalau misalnya kamu ngomongnya udah nggak bisa di ngertiin tuh suka kesel kan interviewernya. Nah makanya maksud saya gitu, semua orang itu harus dari Indonesia-nya juga sudah belajar, sudah fasih, sudah practice. Because sometimes kalau misalnya lagi dibutuhkan, contohnya sekarang holiday season, banyak sekali lowongan kerja. Nah biasanya itu cepat kepanggil interviewnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kamu diinterview, jangan lupa kamu send thank you notes lewat email, ya. Karena dulu sih masih bisa lewat mail pakai thank you card, tapi sekarang
udah nggak musim ya, jadi by email aja. And then make sure kamu dapetin juga business card dari, sehingga kamu waktu sending thank you notes, kamu tahu namanya yang interview kamu itu siapa. Misalnya Mita Ratu, Hai Miss Ratu, atau Hai Mita juga nggak apa-apa. I would like to thank you for your time during the interview. Kamu bilang kamu senang bisa di interview, bla 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 bla. So sending thank you notes itu very good. And then kamu follow up. Ya, follow up setelah 1 sampai 1 to 2 weeks. Jadi jangan baru hari ini interview, besok email. Kok nggak ada jawaban? Nggak gitu. Ya, kamu juga harus respect prosesnya, bahwa biasanya itu makan waktu sekitar 1 sampai 1 to 2 weeks. Juga kalau kamu apply for job. Nah, ini saya banyak sekali dapat email nih dari yang kemarin yang dari Indonesia, malah dia bilang, Bu, saya udah apply kerjaan nggak ada balasan. Yang apply itu banyak banget ya. Apalagi kalau dari luar Kanada, pasti semua pada mau ke sini. Ribuan, nggak mungkin employer itu bisa apply satu persatu. Kalau dia pikir kamu nggak qualified, ya maka kamu nggak dibales. Sorry to say. Tapi kalau kamu qualified, ya pasti kamu dibales. Gitu. Jadi, tapi jangan expect bahwa itu akan dibales langsung. Enggak. Karena yang apply banyak, gitu loh. Ya. Nah, yang kemudian posisinya apa kalau kamu mau apply kerjaan di Kanada? Nah, ini dia. Posisinya kalau kamu mau kerja di office, bisa sebagai office assistant. Kalau kamu punya background IT help desk itu biasanya IT yang bantuin gitu ya. Misalnya gini, dulu student saya itu dia punya IT background, dia pengen kerja di IT help desk yang bantuin para accountant. Jadi accountant tuh kalau lagi musim tax season, lagi musim pajak, kita semua harus submit tax, itu biasanya accountant tuh sibuk banget. Nah, anak ini yang ngebantuin untuk make sure IT sistemnya itu bagus. Nah, itu bisa. Anda juga bisa apply sebagai marketing assistant, customer service, sales associates, warehouse associates juga banyak sekarang diperlukan karena semua orang beli online ya. Server kalau untuk yang pengen kerja di restoran sebagai cook atau sebagai administrative assistant ya. Make sure juga one thing yang I would like to remind everyone. When you're new in Canada, you need to be flexible ya. Jadi start from the bottom juga nggak apa-apa. Nah, working hours-nya itu untuk student, Anda boleh kerja 20 hours per week selama masa sekolah, dan Anda boleh kerja 40 hours per week selama masa liburan. Kalau misalnya ada liburan Natal atau ada semester break, boleh kerja sampai 40 jam per minggu ya. Nah, kemudian salary-nya saya menggunakan perhitungan upah minimum untuk provinsi saya di British Columbia, yaitu 14.60 per hour. Jadi kalau saya kerja misalnya 20 hours per week, part-time, inilah salary saya per bulannya. 1,168. Tapi kalau saya kerja full-time, maka my salary is 2,336. So, this is cuman gambaran aja. Jadi kalau Anda kerja di provinsi yang mungkin upah minimumnya lebih rendah, maka ininya juga lebih rendah. Tapi kalau Anda bekerja di provinsi yang upah minimumnya lebih tinggi, ya pasti ininya juga lebih tinggi. Saya sudah bikin perhitungannya di YouTube saya yang lainnya itu tentang cost of living kalau nggak salah. Juga ada beberapa perhitungan yang sama di YouTube saya tentang kerja di Kanada. Jadi dibuka aja ya. Oke, berikutnya adalah, ingat ya satu hal. Anda semua kan pasti sudah memiliki skills. Kita sebutnya dengan transferable skills. Ya, apakah Anda itu memiliki IT skills, computer skills, apapun jenis keahlian yang telah Anda miliki, itu kita sebut transferable skills yang Anda bawa dari Indonesia ke Kanada. Nah, saya ingin Anda tuh mengerti sekali bahwa setiap orang kan punya skill yang berbeda, so you need to break down your skills, ya. Make sure Anda tuh ngerti, karena memang di sini tuh biasa kalau Anda tuh show off, artinya gini, hey, saya bisa bikin loh, I can produce a document using misalnya PowerPoint. Buat saya mengerti cara bikin spreadsheet menggunakan Excel, saya ngerti bikin mengerti cara Microsoft Office. Jadi all kinds of skills yang kamu pikir kamu punya, you have to break it down. And you have to promote yourself during the interview. Ya, which is fine, which is benar-benar okay, nggak apa-apa. Dan itu kamu harus lakukan, because kamu jangan pakai culture yang, yang kayaknya nggak enak nih kalau saya mesti ngomong gitu. No, if you know something, then promote it.
tell the employer, I can do this one. It's a can-do attitude. Itu bagus ya, as long as you say it nicely, ya. Oke, kemudian yang ingin saya juga sharing adalah, here. Anda datang ke sebuah negara, ini adalah negara baru, Anda sebagai pendatang baru, sistemnya baru, environment-nya semua baru, you have to be flexible. You have to be open-minded. You have to stay positive. Ya, jadi jangan apa-apa ngeluh, jangan apa-apa komplain, jangan apa-apa jadi negatif, ya. Jangan suka pikirannya sempit. Jangan bikin ribet, ya. Jadi kamu harus selalu stay positif. Karena apa? Kita berada di negara baru dan kita harus fleksibel menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus lebih open-minded, lebih legowo, ya, lebih bisa mengerti, ini gue orang baru loh, jadi mesti ngerti sistemnya. Dan stay positive, keep smiling. Saya udah tinggal di Kanada selama 11 tahun dan nggak pernah, alhamdulillah tuh selalu selalu positif, selalu juga merasa bahwa kalau misalnya mentok ya udah pasti ada jalan keluar yang lainnya. Jangan apa-apa komplain, apa-apa tuh selalu membanding-bandingkan. Kalau di Indonesia tuh kan kayak gini, kalau di sini kayak gini. If you think you cannot change or you cannot adapt, you cannot adjust, don't even think to come to Canada. Ya, karena adaptability, adjustment atau being flexible itu paling penting untuk datang ke sebuah negara. Dan insya Allah tuh kamu sukses, karena kamu being flexible itu lebih enak diterima oleh sekeliling kita. Ya, itu tips dari saya. Yang berikutnya adalah, saya rasa ini ya slide yang terakhir. Ya, saya akan bicara di konten yang berikutnya tentang gimana dapetin getting Canadian job in other provinces. Karena kan sekarang ini saya di British Columbia. Jadi tolong subscribe atau share, atau mungkin Anda stay tune, karena insya Allah saya lagi persiapkan slide untuk gimana Anda yang mau misalnya tinggal di Atlantic Province. Gimana cara cari kerjanya. Saya sedang melakukan research untuk cari website mana aja yang Anda bisa lebih gampang. Jadi siapapun yang mau ke Atlantic Province ya berarti menggunakan website tersebut ya. Insya Allah ini semua berguna, bermanfaat. Thank you so much for watching. Tetap semangat, terus coba yang ingin berangkat ke Kanada, apakah Anda sebagai student, dan hubungin saya kalau ada pertanyaan tentang sekolah. Dan juga sampai saat ini, karena adanya pandemik, maka masih ada travel restrictions, airportnya masih tutup, secara nasional kita tidak menerima traveler, hanya ada pengecualian untuk beberapa kategori, tapi secara umum masih ditutup sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan karena COVID juga masih tinggi di beberapa provinsi di Kanada. Ya, mudah-mudahan ini berguna. Sampai jumpa di Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.